kita tumbuh dengan satu pemahaman sederhana bahwa tempat ibadah adalah ruang paling aman untuk belajar dan memperdalam nilai luhur. Tapi apa jadinya ketika ruang itu, dari ruang yang kita rasa paling aman, kekerasan muncul? Bukan dari orang asing, bukan dari pelaku kriminal yang biasanya kita waspadai, tapi dari sosok yang sehari-hari memimpin doa. Kasus KS oleh seorang imam masjid di Garut kembali menunjukkan satu hal yang terus berulang. Kepercayaan bisa dimanipulasi, bahkan dirusak, jika dibiarkan tanpa pengawasan. Seorang pria berusia 53 tahun dihormati sebagai pemuka agama telah mencabik kepercayaan publik dengan pelak belasan anak yang seharusnya ia lindungi. Kronologi kasus ini bukan hanya soal kriminalitas, tapi soal sistem yang tidak bekerja, soal masyarakat yang terlalu lama memuliakan simbol dan lupa untuk menjaga manusia di dalamnya. Hal ini menguak persoalan yang lebih dalam. Ketika kekuasaan spiritual tidak memiliki pengawasan, maka kekerasan dapat bersembunyi di balik doa. Pelaku berinisial IY dikenal sebagai sosok yang santun, dipercaya, dihormati di lingkungannya. Tapi siapa yang tahu bahwa di balik kesantunannya, ia menyimpan rahasia yang kelam. Modusnya bukan kekerasan fisik secara terang-terangan, melainkan manipulasi emosional. Ia memberi uang, hadiah, dan ia membungkam kekerasan dengan kasih sayang dan membuat korban kebingungan antara cinta dan luka. Orang tua mulai curiga ketika anak-anak berubah pendiam, cemas, dan kemudian beruntut pada laporan ke polisi, membuka tabir panjang yang selama ini dibungkam. Kini pelaku telah ditahan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah luka anak-anak ini juga bisa ikut dikuruk bersama pelakunya? KS terhadap anak tidak hanya soal pelanggaran fisik. Ia mencabik batas aman seorang manusia sebelum manusia itu cukup umur untuk mengenali batas itu. Penelitian yang pernah diterbitkan oleh The Journal of Psychiatry menyebutkan bahwa korban KS saat anak-anak memiliki resiko yang sangat tinggi untuk mengalami berbagai gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, PTSD, bahkan kesulitan untuk membangun relasi interpersonal di masa mendatang. Lebih jauh lagi, mereka juga berisiko tinggi untuk mengalami gangguan identitas, perasaan bersalah, dan juga rasa kepercayaan diri yang hancur secara sistemik. Korban seringkali tidak hanya terluka, mereka juga terjebak dalam labirin rasa malu dan takut. Tidak tahu harus bicara pada siapa, karena pelaku adalah sosok yang dipercaya, imam masjid, guru ngaji, tokoh agama, orang yang seharusnya melindungi, mengayomi, bukan menyakiti. Dan ketika trauma itu dibiarkan membusuk dalam diam, ia bisa mengakar hingga puluhan tahun, menyabotase hidup, karir, bahkan relasi keluarga korban. Pada akhirnya, bukan hanya tubuh yang disakiti, tapi juga persepsi mereka tentang siapa yang harusnya mereka percaya. Pelaku mengaku bahwa ia juga korban trauma yang katanya tidak pernah sembuh, lalu berubah menjadi siklus predator. Di satu sisi, ini membuat kita bertanya bahwa mungkinkah korban juga bisa menjadi pelaku? Pertanyaan ini bukan spekulasi, tapi dalam studi yang dipublikasikan oleh The British Journal of Psychiatry, para peneliti menemukan bahwa ada korelasi yang signifikan antara pengalaman menjadi korban KS dan di masa kecil dan kecenderungan untuk melakukan KS di masa dewasa mereka. Namun mereka juga menegaskan bahwa tidak semua korban itu menjadi pelaku.
Tetapi kemungkinan itu dapat meningkat secara nyata bila trauma masa lalu tidak pernah ditangani secara serius. Luka yang tidak diproses akan membentuk cara pandang seseorang dalam memandang relasi, kuasa, dan juga kontrol. Bagi sebagian orang, kenangan disakiti oleh masa lalu bisa berubah menjadi keinginan untuk mengambil alih kendali, meniru pola yang pernah menghancurkan mereka. Namun ini penting bahwa trauma itu bukan alasan untuk melukai. Pengalaman buruk masa lalu memang meninggalkan bekas, tapi setiap orang bertanggung jawab atas keputusan yang ia ambil hari ini. Bagi korban, batas antara kepercayaan dan ketakutan menjadi kabur. Mereka tidak hanya kehilangan rasa aman, tapi juga kehilangan arah dalam memahami kasih sayang yang sehat. Dan saat luka itu tidak pernah disembuhkan, ia bisa berubah menjadi lingkaran yang menyakiti orang lain secara diam-diam, sistematis, dan seringkali tanpa ada yang curiga. Lalu kemudian muncul pertanyaan, kenapa luka masa lalu tak pernah terdeteksi? Kenapa tak pernah ada pemulihan? Kenapa baru bertindak saat semuanya sudah terlambat? Dalam kasus seperti ini ada 3 lapis trauma. Yang pertama yaitu individu, anak itu mengalami gangguan emosional yang berat. Yang kedua, sistem sosial. Ketika masyarakat menolak untuk percaya, maka korban merasa semakin hancur. Dan institusi agama yang seharusnya memang melindungi tapi malah tak punya sistem pengawasan yang kuat. Dalam psikologi forensik, KS oleh tokoh agama sering disebut sebagai spiritual abuse atau kekerasan yang memanfaatkan kepercayaan spiritual untuk mengontrol dan melukai. Jika seorang pemuka agama saja bisa menyakiti, lalu siapa yang masih bisa dipercaya? Itu akan tinggal di kepala anak-anak untuk dunia mereka dengan cara yang keliru. Masalahnya bukan hanya pada satu imam saja atau satu pemuka agama saja, tapi pada budaya yang membungkam korban dan terlalu memuliakan otoritas tanpa pertanyaan. Kita sering terburu-buru membungkam sebelum sempat bertanya, sebelum kita sempat mendengar. Kita lebih cepat meragukan keberanian anak untuk bersuara daripada mempertanyakan orang dewasa yang bertingkah tak semestinya. Kita lupa bahwa perlindungan tidak boleh dikalahkan oleh reputasi, dan kebenaran tidak semestinya menunggu izin untuk dipercaya. Lalu pada akhirnya siapa yang didengar? Bukan korban. Dan negara masih reaktif. Tidak ada SOP pengawasan untuk tokoh agama. Tidak ada kurikulum perlindungan di TPA ataupun di pesantren yang kecil. Padahal Komnas Perlindungan Anak mencatat lebih dari 50% kasus KS anak dilakukan oleh orang yang mereka kenal dan oleh orang yang mereka percaya. Kasus Garut hanyalah satu dari sekian banyak kasus KS yang dilakukan oleh figur religius. Dan sayangnya banyak dari mereka yang tak pernah terungkap karena rasa malu, takut, atau dianggap aib keluarga. Hari ini kita belajar satu hal, bahwa tempat suci juga bisa dinodai jika manusia yang menghuninya menyalahgunakan kekuasaan. Kita juga belajar bahwa trauma itu bisa dipulihkan jika ada keberanian untuk berbicara dan jika ada keberanian masyarakat untuk mendengarkan. Keadilan bukan hanya menghukum pelaku. Keadilan juga berarti memulihkan korban, membenahi sistem, dan mencegah agar tidak ada anak lain yang bernasib sama. Karena iman sejati bukan hanya sekedar hafalan doa, ia juga perlindungan. Dan bila kita gagal melindungi yang paling rentan, maka tak layak kita menyebut diri sebagai umat yang beriman. Mari bersuara, mari bergerak, karena diam adalah bentuk kekerasan yang paling sunyi. Terima kasih.